saya lestarikan yang masih dan tujuannya untuk uri-uri budaya Jawa, khususnya di Pedalangan Wayangan. Wayangan merupakan seni pertunjukan tradisional Indonesia yang berkembang pesat terutama di Pulau Jawa dan Bali. Di era modern ini, tradisi wayangan menghadapi berbagai tantangan, namun juga diiringi dengan peluang yang menjanjikan. Menurunnya minat generasi muda terhadap kesenian tradisional seperti wayang merupakan tantangan utama yang menyebabkan kesenian wayang mulai tersisihkan. Untuk itu, perlu diadakannya wadah untuk menampung kesenian wayang agar tetap terjaga dan lestari. Salah satunya dengan membuat dan menghidupkan sanggar pedalangan. Dan inilah salah satu sanggar pedalangan yang ada di kota Yogyakarta, yakni Sanggar Pedalangan Rasa Tunggal. Ini nama saya Marjuki yang mengelola Sanggar Pedalangan Rasa Tunggal tahunan bulan. Memang dulu alamat sanggar itu di Jalan Coga Turban, Kabupaten Purwokerto. Yang kurang berkenan saya pindahkan di rumah yang sempit kecil ini. Sejak Desember 2012. Sejarah sanggar itu karena sejak kecil itu saya mengelola gamelan dan wayang karena juga tinggalannya orang tua. Setelah orang tua sudah ada, saya lestarikan yang masih dan tujuannya untuk uri-uri budaya Jawa, khususnya di Pedalangan Wayangan. Untuk menjadikan sanggar yang perdalangan yang sebagai tempat untuk mengapresiasi kreatif para pemuda, ya khususnya di Pedalangan. Dan misinya itu membina dan mengembangkan seni budaya berkreatif di dalam usaha seni pedalangan ini untuk tempat madah gitu. Jadi karena sekarang anak-anak muda itu yang jarang yang terjun ke budaya seni, karena ini ya juga melayani para anak-anak muda yang kreatif. Nah, banyak dari lingkungan dan mahasiswa dari UIN dan Jakarta isi juga sering kerjaannya itu mungkin waktu di Jalan Coga itu dari luar negeri saja banyak yang datang ke sini. Jepang, Korea, dan Inggris juga ada yang belajar bapaknya. Di Sanggar Pedalangan Rasa Tunggal memiliki koleksi berupa 2 perangkat gamelan dan 2 kotak wayang. Selain itu, terdapat juga perlengkapan pertunjukan wayang lainnya seperti kelir dan batang pisang. Koleksi gamelan dan wayang tersebut didapat dari peninggalan orang tua. Namun, ada beberapa koleksi wayang yang merupakan hasil pembelian pribadi. Harga wayang di pasaran sangat beragam. Untuk koleksi wayang di Sanggar Pedalangan ini, harganya antara 500.000 hingga 1.500.000 menyesuaikan ukuran dan jenis setiap wayang. Masih. Jadi untuk latihan itu tiap minggu sore, malam Senin untuk pembelajaran, dan sebulan sekali itu digelar 1 malam suntuk. Malam Senin pagi yang Selasa Kliwon itu digelar 1 malam suntuk. Siswa yang belajar itu ditampilkan sebulan sekali, bergantian. Bulan ini siapa, bulan ini siapa. Dan juga
setahun sekali itu malam satu suro ada hut hari ulang tahun apa saja, tentu ada pementasan, mungkin di Balai Celebang, mungkin di luar kampung. Setahun sekali di bulan Juli itu diadakan Kuatan itu ya anak yang dinamakan Sukerto itu. Tahu nama Sukerto itu anak satu, kemudian dinamakan Ate. Dua itu kembang sepasang kali kawan kali semua dari anak satu, anak dua, anak lima, anak yang lahir di jalan itu kalau percaya itu namanya dinamakan anak Sukerto. Itu kuat kalau istilahnya seperti di rupiah. Jamin itu ya dari Pakeliran itu ada pohon pisang kan, dan kendaraan gamelan terus ada tentang kampung itu dari sana menyediakan alat untuk sistemnya, biaya penabuhnya dan lain sebagainya. Namun yang mengundang dan yang disampaikan itu sebenarnya saya untuk seperti wayang itu tiap 1 bulan sekali itu dikeluarkan namanya diusis, karena nanti kelamaan ketumpuk itu bisa jamur, jadi dapat dirawat diusis benar. Seperti gamelan itu ya hanya bersihkan, kalau tampal utuh ya hanya ganti aja. Menurut pandangan saya itu masih banyak yang ingin belajar dari kalangan muda, tapi kebanyakan dari luar kampung. Dari kampung sini biarpun saya buka, saya konten itu tidak ada yang berminat karena sudah terpengaruh dari budaya lain, budaya yang pakai percumbetan atau bahula itu biasanya saya terjunnya ke situ. Ya juga di kampung sini yang bumi ini biasanya sudah dari luar daerah, masih berjalan sekali, budayanya sudah lain. Kelihatannya kalau kendala-kendala itu tidak ada, Mbak. Ya, karena di kampung sini itu kepengurusannya kurang mendukung, seperti bantuan pada teman-teman. Ya itu tidak ada. Kendalanya itu ya kalau mau pentas di luar gitu hanya tenaga yang kita bukan untuk mengangkat itu yang kurang. Ya, terpaksa kami berjuang, kita kok sendiri dari angkutan sendirinya ada. Yang pentasnya yang di 8 kali. Kalau di luar di Nareng Gajah Bom karena dari dalam kecil terus diteruskan orang yang merasa tenang rasa itu malah senang kalau pentas di luar itu dari anggota sanggar
yang diharapkan seperti itu. Jadi bisa mengetahui bahwa di Seleban ini ada tanggal kebenaran yang semuanya tidak akan orang-orang itu tahu bahwa dari anak muda, dari anak-anak dan keluarga masih ingin nguri-nguri budaya Jawa, khususnya di Bedala. Rencana saya itu kalau nanti sudah tua, mungkin ada yang generasi anak yang juga meneruskan. Seperti anak saya sendiri juga di SMKI di Pedalangan, dan tidak bisa meneruskan tinggalannya orang tua itu wayang, gamelan dan budaya Jawa khususnya di Panjangan itu ada yang meneruskan. Syukur ada anak lainnya yang ikut serta dan melanjutkan budaya. Makanya mbak-mbak, mas-mas kesini, saya merasa senang karena mungkin nanti bisa disebarluaskan bahwa Sanggar Pedalaman Tunggal tidak hanya di lingkungan ini, tapi keluar bisa mengetahui dan bisa tertarik, bisa meluas diketahui.